Sri Maharani, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 10 Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dengan demikian, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang sesuai dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam pendidikan juga diterapkan pendidikan yang berhamba pada murid, yang berarti memberikan pelayanan penuh pada murid sesuai kebutuhannya. Pendidikan menghasilkan pribadi yang berguna bagi masyarakat, yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Inti sari pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu antara lain: 1. Pendidikan yang menuntun murid pada kodratnya. 2. Pendidikan yang berpusat pada murid. 3. Trilogi pendidikan. 4. Asas Trikon. 5. Pendidikan sebagai petani. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Belajar sambil bermain. Yang pertama, pendidikan yang menuntun murid pada kodratnya. Telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan murid berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dasar dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Itu berarti bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Yang dimaksud dengan kodrat zaman yaitu pendidik harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, supaya mereka dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam pembelajaran, pendidik harus membekali murid dengan kecakapan abad 21 sesuai zamannya. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Rasa selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreatif, inovatif, kritis dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan wawasan global, serta melek teknologi agar dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, trilogi pendidikan.
dalam kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik juga harus dapat mengaplikasikan 3 semboyan pendidikan, yaitu pertama, engarso sung tulodo, di depan memberi contoh atau teladan, misalnya dalam bersikap, berperilaku, dan lain sebagainya. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, yaitu memberikan motivasi dan pancingan agar murid mampu mengembangkan ide-idenya. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, seperti contoh memberikan dukungan dan dorongan agar murid memiliki rasa percaya diri dalam menuangkan ide-idenya. Yang keempat, asas trikon. Terdiri dari 3, yaitu continue, bersambung tak putus-putus secara terus-menerus. Contoh, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris. Bersikap terbuka, tapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Yang kelima, pendidik sebagai petani. Peran pendidik seperti seorang petani dan anak sebagai benih-benih tanaman. Jika benih tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan perawatan yang baik, maka akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Tentu saja beda jenis tanaman, maka beda pula perlakuannya. Sebagai contoh, harus dapat melayani segala bentuk kebutuhan murid yang berbeda-beda. Pendidik harus memberikan kebebasan kepada murid, namun tetap menuntun dan mengarahkan murid agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan dan pengajaran. Sebagai pendidik harus senantiasa memberi teladan dalam mengembangkan budi pekerti, yaitu dengan melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia murid. Yang ketujuh, belajar sambil bermain. Berdasarkan tujuan pendidikan agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka pembelajaran harus bersifat menyenangkan dan membahagiakan. Hal ini dapat diimplementasikan di kelas dengan memberikan pembelajaran yang dikemas dengan model games, dan murid diberi tugas yang sifatnya membebaskan anak untuk berkreasi dan inovasi sesuai minat masing-masing, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu merdeka belajar. Untuk penerapan ide dan gagasan, inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu perubahan. Perubahan di sini diibaratkan seperti tata surya yang selalu bergerak, tidak statis.
atau diam. Karena jika berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Sama halnya dengan pendidikan yang berkebudayaan, bersifat dinamis, harus selalu ada perubahan. Perubahan itu bersifat kekal. Setiap murid memiliki segala kodrat yang berbeda sejak dilahirkan. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus menuntun dan membimbing untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contoh nyatanya, menuntun murid sesuai kebutuhan, minat, dan bakat, serta menguasai keterampilan teknologi dan kecakapan abad 21 agar mampu terus berkarya untuk menyesuaikan diri dengan zamannya. Berikutnya, penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, membiasakan budaya 5S setiap hari. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ketiga, pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap pagi. Keempat, pembiasaan Selasa sehat dan Jumat berbagi. Kelima, peringatan hari besar agama dan pembagian infak pada 1 Muharram. Pembelajaran berpusat pada murid, yaitu dengan memberikan kebebasan anak untuk berpikir aktif dan berkreasi serta membangun kolaborasi yang baik dengan sesama teman. Penerapan terakhir yaitu bimbingan ekstrakurikuler dan literasi dengan cara menuntun dan mengarahkan siswa sesuai kebutuhan, minat, dan bakat. Tantangan dan solusi. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa menjadi pendidik di abad 21 ini saya harus dapat menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, saya harus mengembangkan potensi diri saya sebagai seorang guru dengan selalu mengikuti pelatihan, diklat, dan bimtek serta selalu semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.